Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Senang sekali menyapa seluruh adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang bisa beribadah bersama pada saat pagi hari ini, ibadah online GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh adik-adik sekolah minggu yang sudah menerima hasil dari kelulusan ataupun naik kelas. Selamat buat seluruh adik-adik sekolah minggu, tetap berprestasi dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Haleluya 195 Sai Hupasangap Tong Tong. Adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa, semua menundukkan kepalanya ya. Damai bagi kita semua, Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Raja yang Maha Mulia, Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh karena karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penyertaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap memuji Tuhan. Siapa yang masih punya cita-cita? Pasti, anak-anak sekolah minggu pasti semuanya punya cita-cita. Nah, melalui pujian kita pagi hari ini, yuk kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Katakan kalau kita semuanya masih semangat mengejar cita-cita, kita nyanyikan Ku Kejar Cita-Citaku.
adik-adik sekolah minggu, sekarang kita dengarkan teman kita, anak sekolah minggu, mengucapkan titah. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini saya akan membacakan titah keempat. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewan-hewanmu atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Riap mahita mengindo, Ham Tuhan nai bata, sai pargoi ham mahau, makor jahon titah muai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tetap mengingat ya, setiap titah yang sudah kita ucapkan setiap minggu. Inang percaya bahwa setiap titah yang kita ucapkan saat kelak nanti adik-adik sekolah minggu besar tetap mengingat. Kita kembali memuji Tuhan melalui pujian ini, kita semua diingatkan bahwa di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Jadi taruhkan di dalam hati adik-adik sekolah minggu bahwa kita, saya adalah istimewa buat Tuhan. Mari kita katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah yeah yeah. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita dengarkan teman kita, anak sekolah minggu, mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tetap kita mengingat ayat hafalan dan titah yang sudah kita ucapkan pada hari ini. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita semuanya, dan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun yang dapat menyaksikan ibadah ini, siapkan Alkitabnya. Mari kita memuji Tuhan dan katakan, kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari hidupku, berbuah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyatukan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah, kami mau disapa oleh firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus, dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, biarlah Roh-Mu yang mengajari kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan ampunilah segala dosa kami, agar kami layak tempat firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Nats firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Ulangan pasal 6, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Marilah kita sama-sama membacanya. Dari kitab Ulangan pasal 6, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Yang pasti dahsyat dan luar biasa. Adik-adik semua yang mengikuti ibadah hari ini, yang menjadi tema firman Tuhan hari ini adalah terus belajar. Kitab Ulangan ini adalah berisikan pengulangan kembali penyampaian perintah Tuhan kepada bangsa Israel oleh Musa agar tidak melupakan kebaikan Tuhan yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Di dalam 40 tahun lamanya mereka di perjalanan, mereka telah melihat banyak kebaikan Tuhan, dan mereka menerima 10 perintah Tuhan, yaitu yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan dan perbuatan sehari-hari. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats hari ini, bagaimana Musa mengajarkan kepada bangsa Israel agar mereka tetap mengulang-ulang firman Tuhan. Bahkan Musa menyatakan bahwa, dengarlah hai bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Karena dialah Tuhan yang telah melepaskan mereka
dari perbudakan Mesir. Dan firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang pada bangsa itu, agar mereka tidak pernah lupa. Dikatakan di sini, waktu duduk, waktu berjalan, waktu tidur-tidur, waktu bangun, setiap saat, pagi, siang, sore atau malam, setiap waktu kita harus mengulang, mengingat perintah Tuhan itu menjadi penopang bagi kita. Bahkan dikatakan lagi pada nats kita tadi, bahkan menulisnya di tangan. Firman itu ditulisnya di tangan, di tiang pintu, di pegangan rumah dan penyangga, agar tidak pernah lupa dengan perintah Tuhan, agar mereka tidak akan lupa kepada kebaikan Tuhan. 10 perintah Tuhan atau firman Tuhan adalah sebagai penopang dan penyangga dalam hidup bangsa Israel, agar tetap berdiri kokoh dan tidak goyah walaupun seberat apa tantangan yang mereka hadapi. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan hari ini kita harus belajar tentang firman Tuhan terus menerus, agar kita tidak lupa pada perintah Tuhan. Dan begitu juga bangsa Israel tadi, agar mereka tidak pernah lupa aturan dan perintah yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel selaku bangsa pilihan Tuhan. Untuk apa kita belajar terus menerus lewat firman Tuhan hari ini? Agar kita memperkuat ilmu pengetahuan kita dengan cara membaca, mendengar firman Tuhan, dan mendengar nasihat orang tua, melakukannya secara terus menerus, berulang-ulang, sehingga tidak lupa, dan membiasakan diri kita setiap saat agar tetap pada nasihat orang tua dan firman Tuhan. Ada kalimat bijak berkata, long life education. Artinya belajar seumur hidup. Mengapakah kita perlu belajar seumur hidup? Adik-adik semua, kita memang perlu belajar. Ya, dimulai dari kecil kita lihat mulai merangkak. Kita belajar, kita lihat adik-adik kita yang mulai merangkak, dia mulai belajar merangkak. Dengan kesabaran ibu dan bapak kita menuntunnya sehingga dia menjadi tumbuh besar, menjadi masuk ke playgroup. Sesudah di sana tempat bermain, masuk ke TK. Sesudah TK masuk ke SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bahkan bukan sampai perguruan tinggi kita belajar terus. Tetapi sampai opung-opung, kakek-kakek, nenek-nenek, kita harus belajar. Kenapa adik-adik? Karena perkembangan zaman terus berubah. Kalau kita lihat adik-adik sekolah minggu, ya kalau dulu waktu opung kita memasak pakai tungku, pakai kayu. Sesudah itu berubah menjadi memasak pakai kompor. Sekarang memasak pakai gas. Dan terakhir memasak pakai listrik, menggunakan listrik. Begitu berkembang zaman, berarti kita juga harus belajar, sampai opung-opung juga harus belajar. Apalagi tentang firman Tuhan.
agar kita tidak pernah lupa dan ketinggalan dan tidak pernah berbalik kepada ajaran yang menyesatkan kita. Adik-adik semua, seperti bangsa Israel yang telah dianjurkan agar setiap saat kita harus belajar. Artinya setiap saat kita harus mengulang-ulang perbuatan yang baik, pelajaran kita agar kita menjadi orang yang bijak dan pintar. Ya, waktu SD juga harus belajar membaca, diulang-ulang sampai bisa membaca. Dan begitu selanjutnya. Adik-adik semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa gunanya kita belajar? Gunanya kita belajar agar kita mengetahui yang belum kita ketahui. Ya, agar tidak tertinggal zaman. Jadi dalam hidup kita harus belajar sungguh-sungguh agar kita tidak tertinggal zaman. Karena perkembangan zaman terus meningkat. Jadi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kata firman Tuhan tadi, kita harus mengulang-ulang. Seperti yang Inang ceritakan di sini, seorang Rena adalah anak kecil yang oleh ibunya dia diajari dengan sabar. Mulai dari kecil diajari dengan sabar, mulai merangkak sampai memasuki playgroup, sampai tingkat SD dia diajari, di rumah diajari berdoa, mau tidur diajari berdoa, bangun tidur diajari berdoa. Sesudah itu dia sudah belajar melipat dan merapikan tempat tidur sesudah bangun. Sesudah itu dia harus membersihkan rumah dan membantu ibunya. Dengan sabar ibunya mengajari dia. Dan dia pun dengan sungguh-sungguh mau belajar walaupun kadang memang berat, kadang sulit untuk dikerjakan. Tapi dia mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Sehingga seorang Rena bertumbuh berkembang semakin dewasa. Dan sudah tamat dari perguruan tinggi. Seorang Rena yang tetap disiplin di rumah, mendengarkan nasihat orang tua, sehingga dia mendapat prestasi yang luar biasa. Karena dia juga tidak ikut dengan teman-temannya waktu main game dan ikut dengan teman-temannya untuk bermain-main, tetapi dia diulang-ulang pelajarannya sehingga dia menjadi tumbuh dewasa, menjadi anak yang pintar, mendapat prestasi yang luar biasa. Seorang Rena telah tamat dari perguruan tinggi. Lantas dia mendaftar kepada perusahaan besar dan terkenal di kota itu. Dia mencoba melamar, membuat permohonan untuk diterima untuk bekerja di sana. Perusahaan itu sungguh sulit untuk masuk ke sana. Tapi seorang Rena, dia mencoba dan teman-temannya juga mencoba. Dan oleh prestasinya yang luar biasa, nilainya yang luar biasa, yang sangat baik, dia diterima. Tanpa testing dia diterima. Tetapi dia juga harus dipanggil untuk melakukan tes wawancara. Bersama teman-temannya yang lain juga mereka harus menunggu giliran untuk dipanggil untuk masuk ke ruangan tes wawancara. Sebelum ke sana, di pintu masuk pertama, mereka menunggu. Dan di sana, Rena melihat keset yang terbalik.
tidak pada tempatnya. Akhirnya dia memperbaikinya. Ya, diperbaikinya sementara teman-temannya yang lain tidak peduli. Tetapi dia berusaha untuk memperbaikinya. Sesudah itu masuk ke ruangan. Di sana dia melihat banyak botol minuman bekas yang berserak. Sampah itu tidak pada tempatnya. Dia dengan sabar memungutnya dan dimasukkannya ke tempat sampah yang ada di situ. Sesudah itu mereka berjalan kembali. Di pintu lift dia melihat jus yang tumpah berserakan di sana. Dilihat di sekelilingnya ada di sana lapel. Dia dengan sabar melapnya agar orang-orang yang masuk ke lift itu nanti tidak akan tergelincir. Dia melapnya sampai kering adik-adik. Sehingga dia masuk. Sesudah di depan pintu ruangan tes wawancara, dia dipanggil. Ya, dia dipanggil langsung oleh pemilik perusahaan itu. Dia dipanggil dan dia mengucapkan salam. Selamat, kamu diterima menjadi pegawai di perusahaan kami ini. Dia bingung adik-adik, dia bingung. Dia terkejut. Kenapa begini? Sementara tes wawancara belum dimulai. Tetapi dengan tenang, pemilik perusahaan ini memeluk dia dan bercerita bagaimana mereka melihat melalui CCTV, kamera pemantau yang disiapkan untuk melihat para peserta semuanya siapakah yang layak diterima. Di sana mereka melihat bahwa Rena lah yang pantas karena dia sungguh-sungguh disiplin, baik dan tahu kebersihan. Karena apa adik-adik? Karena seorang Rena dari kecil dia dinasehati orang tuanya dan dididik orang tuanya berulang-ulang sampai mengerti tata krama dan disiplin. Sehingga sampai besar pun dia sudah terbiasa tidak bisa melihat yang kotor. Lantas dia terima dan dia bersuka cita dan bergembira karena dia diterima di perusahaan besar itu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa begitu luar biasanya Tuhan menerima dia dan memberkati dia mendapat pekerjaan yang lumayan tanpa tes wawancara. Karena apa? Dia juga berterima kasih kepada ibunya yang sabar mendidik dia, yang sabar menuntun dia, membiasakan Rena untuk tetap bersikap disiplin, bersih dan rapi. Sehingga pengalamannya itu dari kecil membawa dia kepada kesuksesan yang luar biasa. Dan dia bercerita kepada ibunya dan berterima kasih kepada ibunya. Karena ibunya sabar mendidik dia sehingga dia menjadi anak yang pintar, anak yang sukses di dalam kehidupannya. Adik-adik semua, lewat firman Tuhan hari ini melalui cerita Rena yang baik dan mau belajar dengan sungguh-sungguh, mengulangnya, terus belajar sesuai dengan tema kita hari ini. Marilah kita adik-adik semuanya, kita menjadi anak yang benar-benar mau berdoa, mau belajar, terus menerus. Seperti firman Tuhan, waktu berjalan-jalan tetaplah belajar. Waktu tidur tetaplah belajar. Tetaplah ingat firman Tuhan juga. Belajar firman Tuhan. Waktu santai-santai
kemanapun kita harus usahakan belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan mau ikut dengan permainan-permainan yang membawa anak-anak lupa semuanya, lupa belajar, dan tidak tahu tata krama, ya, sehingga anak-anak banyak yang menjadi bodoh. Masa depannya akan suram. Tapi seorang Rena yang baik hati, yang terdidik dari kecil, yang dibiasakan dengan kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dia akan mendapat sukses. Begitu juga adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lewat firman ini, ya, tetap belajar firman Tuhan, tetap beribadah lewat online, lewat live streaming. Di sana kita dituntun, kalau kita terbiasa membaca firman Tuhan, kita terbiasa berdoa, kita terbiasa melatih diri untuk tetap melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, diulang-ulang, terus belajar, sehingga kita juga akan menjadi anak yang sukses, anak yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan dan mendapat prestasi yang sangat baik sampai besar pun nanti. Karena itu adik-adik yang terkasih, kiranya Tuhan yang menjadi penuntun dan penopang bagi kita, penyangga agar tetap berdiri kokoh, tidak pernah goyah walaupun banyak godaan yang mau mengganggu kita untuk tidak mau berdoa, untuk tidak mau beribadah, untuk tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, untuk tidak mau menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Kita tinggalkan, kita jauhi itu. Marilah kita tetap berdoa agar Tuhan tetap memberkati kita, menjadi penopang dan penyangga bagi kita, agar kita tetap berdiri kokoh, kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menjadi penuntun dan penopang dan penyangga agar tetap berdiri kokoh dan tidak goyah walaupun diterpa godaan iblis di dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang terus-menerus belajar dan melakukan firman Tuhan setiap hari akan menjadi anak yang disenangi oleh Tuhan, anak disenangi oleh orang tua, teman-teman, dan seluruh teman, adik-adik, dan yang lainnya. Marilah kita sama-sama dengan semangat terus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita tetap menjadi anak yang pintar dan sukses dan diberi Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, semakin hari semakin bertumbuh, semakin berbuah kesuksesan dan kemenangan dan kebahagiaan. Mari belajar terus dengan sungguh-sungguh dan tidak bosan-bosan, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan waktu yang Engkau berikan dalam ibadah saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami mau terus belajar untuk mengasihi Engkau dan sesama kami setiap saat, sehingga firman-Mu menjadi penopang dan penyangga untuk berdiri kokoh dan tidak pernah goyah, dan tetap setiap hari akan bertumbuh dan berbuah lebih baik seturut dengan kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami memperoleh kesuksesan dan kemenangan iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Jesus Hasomani, hanami haganup. Pasada uhur nami, ase torang ganup. Sengboy dalano nami, salakah nasosa. Dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu GKPS Jalan Jenderal Sudirman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.